Mari jemaat sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Allah Roh Kudus, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang hidup. Allah Roh Kudus, tolong kami bukan hanya menjadi pembaca, tetapi kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau urapi hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan keterbatasan ini. Mohon Engkau pakai menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita bisa beribadah semua karena kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan bersama belajar topik tentang sola scriptura. Bulan Oktober adalah bulan yang penting dalam gereja-gereja Protestan. Saudara, nama gereja kita ini adalah, kalau dulunya lebih panjang sedikit, GKPKR. Apa kepanjangannya, saudara? Gereja Kristen Protestan Kehidupan Rohani. Sehingga mau tidak mau, saudara, kita memang harus sungguh-sungguh mengingat sejarah kenapa muncul gerakan Protestan. Kalau kita mengetahui bahwa 31 Oktober tahun 1517 terjadi perubahan besar dalam tubuh gereja dan muncullah reformasi. Maka kita mengenal 5 semboyan reformasi gereja, yaitu sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, dan soli Deo gloria. Dan hari ini, saudara, kita akan sama-sama belajar tentang topik sola scriptura. Maka minggu-minggu ke depan nanti 5 semboyan itu akan kita sama-sama pelajari. Sedikit saja kenapa muncul gerakan reformasi dan muncul semboyan sola scriptura. Sola artinya hanya, scriptura artinya kitab suci atau Alkitab. Penekanannya pada hanya kitab suci. Kenapa, saudara-saudara? Karena pada zaman itu ada terlalu banyak otoritas yang lain yang disetarakan dengan kitab suci, entah tradisi atau suara pemimpin dan sebagainya. Maka para reformator gereja mengatakan tidak, sola scriptura, hanya Alkitab sebagai standar kebenaran dan standar hidup orang percaya. Bukan mimpi, bukan penglihatan, bukan mendengar suara-suara aneh, bukan keputusan pemimpin gereja, tetapi Alkitab menjadi standar kebenaran. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita akan sama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan, saudara-saudara, yaitu dari 2 Timotius pasal 3 ayat 14. 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17. Kita baca bersama-sama ya, saudara-saudara. 2 Timotius pasal 3 ayat 14. Kita baca bagian ini terlebih dahulu. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Oke, kita lihat bagian ini, saudara. Kata tetapi ini sangat berhubungan dengan bagian sebelumnya ayat ke-13 untuk mengontraskan. Paulus memberi surat ini sangat personal sekali kepada Timotius. Dia mengatakan tetapi hendaklah engkau tetap berpegang, tetap diam, tetap tinggal, terus-menerus tinggal pada kebenaran. Kenapa, saudara-saudara? Pada zaman itu dua tantangan yang terjadi, yaitu penyesatan dan juga penganiayaan.
Sehingga banyak orang supaya tidak mengalami penganiayaan, udah dia tinggalkan kebenaran, jauhi kebenaran. Maka Paulus memberi nasihat, mendorong Timotius untuk tetap tinggal, diam, stay di dalam kebenaran itu. Mungkin banyak orang melampaui kebenaran, jauhi kebenaran, tinggalkan kebenaran. Tapi kamu Timotius tetap tinggal dalam kebenaran itu. Saudara-saudara, kita lanjutkan ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Selanjutnya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Terakhir, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara-saudara, kita tes sedikit saudara ya. Semua udah ikut kelas katekisasi belum? Rata-rata sudah ya. Sebagian besar dari kita sudah mengikuti kelas katekisasi. Nah saudara, mana yang benar menurut saudara? Coba aja dalam hati ya. Alkitab itu berisi firman Allah, atau Alkitab menjadi firman Allah, atau Alkitab adalah firman Allah? 1, 2, 3, atau ada yang mengatakan tiga-tiganya benar maksudnya. Mana kira-kira saudara-saudara? 1, Alkitab berisi firman Allah. Ada lagi jawaban lain? 1, 2, 3, apa? Mana saudara? Alkitab adalah firman Allah. Luar biasa sekali ya. Dan itu yang benar saudara-saudara. Alkitab adalah firman Allah. Oke. Tetapi ini pemahaman populer tentang doktrin Alkitab yang menurut saya kita perlu sungguh-sungguh memikirkannya kembali. Karena model-model ini mulai muncul ya di zaman-zaman modern sekarang. Saudara, pertama, kalau ada yang berkata Alkitab berisi firman Allah, maka di dalam Alkitab ada yang bukan firman Allah. Padahal Alkitab jelas adalah firman Allah. Kalau yang kedua, Alkitab menjadi firman Allah, terlalu sangat subjektif sekali. Jadi apa yang saya baca baru kemudian menjadi firman Allah. Maka saudara, saya masih sering mendengar orang sering mengucapkan seperti ini. Waktu saya baca Alkitab, saya dapat remanya. Orang seringkali membaca dan membedakan antara logos dan rema. Yang sebenarnya saudara, kalau kita belajar studi kata, maka logos dan rema tidak terlalu berdasar untuk membedakan kedua kata itu. Ada orang bilang gini, kalau baca Alkitab itu logos ya biasa saja. Tapi kalau dia menyentuh hatimu, itu telah menjadi rema dalam hidupmu. Nah orang tuh baca Alkitab cari remanya, katanya begitu. Saudara, padahal itu tidak sangat berdasar. Karena kalau kita lihat di dalam Alkitab saudara, penggunaan kata logos dan rema seringkali malah dibolak-balik ya. Sering digunakan dalam berbeda ya. Bahkan rema sendiri ya, sering orang bilang rema itu di atas, kastanya di atas logos. Siapa bilang? Karena rema seringkali dipakai juga malah muatannya negatif saudara. Atau malah logos dipakai malah ketika orang kemudian mengalami pertobatan. Itu pakai kata logos. Sehingga saudara, terlalu subjektif. Orang baca Alkitab menjadi firman Allah tergantung saya, suka-suka saya. Jadi kalau itu menyentuh hati saya, baru deh itu menjadi firman Allah. Sehingga pandangan pertama dan pandangan kedua masih berseliweran di dunia ini. Tapi kita memegang yang ketiga, Alkitab adalah firman Allah. Saudara, kita baca sama-sama kesimpulan 1, 2, 3. Alkitab bukan berisi firman Allah atau menjadi firman Allah, tetapi Alkitab adalah firman Allah. Kenapa Alkitab adalah firman Allah? Karena Alkitab sendiri mengakuinya saudara. Maka kalau kita baca dalam Alkitab, kita akan membaca banyak sekali frasa Tuhan berfirman, demikianlah firman Tuhan dan sebagainya. Kemudian saudara, kalau kita melihat Alkitab kita, jumlahnya ada berapa kitab?
66 kitab, nanti dibaca-baca lagi Bapak Ibu ya. 66 kitab ini ditulis bukan oleh Allah sendiri ya, tetapi dia memakai manusia yang memimpin mereka untuk menulis kitab suci ini. Dan kalau kita lihat luar biasa saudara, dari 40 penulis, ditulis dengan berbeda zaman di berbagai wilayah dan daerah, muncullah karya yang sangat luar biasa dan indah ini, 66 kitab yang saling ya tidak bertabrakan satu dengan lain, tetapi berpusat kepada Kristus. Nah, itulah kenapa Alkitab adalah firman Allah. Oke, saudara-saudara, karena Alkitab adalah firman Allah, maka sepenuhnya kitab suci kita ini, saudara, adalah tentang Allah, bukan tentang kita. Jadi itu dulu, saudara. Meskipun nanti dibicarakan tentang kita, tetapi sepenuhnya ini bicara tentang siapa Allah sebenarnya. Jadi waktu kita baca Alkitab, motivasi kita pengen kenal Tuhan. Ya, itu akan menolong kita untuk semakin lebih serius membaca Alkitab. Saudara, mengapa kita harus membaca Alkitab? Dalam teks yang kita baca ini, saudara, ada setidaknya 2 alasan mengapa kita harus membaca Alkitab. Yang pertama, saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita tentang siapa Tuhan kita dan apa yang Dia lakukan untuk kita. Sekali lagi, Alkitab tentang Tuhan, isi hati Tuhan. Tuhan ingin memperkenalkan siapa dirinya kepada kita melalui Alkitab. Dan Dia ingin memberitahukan kepada kita apa yang Dia lakukan untuk kita. Saudara, kita lihat di ayat 15 ini. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudara, Alkitab tentu yang dimaksud di sini kitab sucinya adalah Perjanjian Lama dan sebagian ada kitab Injil karena belum sepenuhnya terkumpul menjadi satu Alkitab utuh yang kita dapatkan sekarang. Tetapi saudara, Alkitab itu memberi hikmat. Nah, Bapak Ibu yang kekurangan hikmat, bacalah Alkitab. Saudara, hikmat itu apa sebenarnya? Hikmat itu, saudara, kemampuan membedakan apa yang bukan hanya apa yang salah dan apa yang benar, tetapi apa yang benar dan nyaris benar. So kita butuh hikmat loh. Hampir sama nih semuanya. Tetapi kita butuh hikmat. Mana yang paling benar? Dan Alkitab membawa kita kepada apa yang paling benar. Kebenaran yang sesungguhnya, yaitu keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Sehingga saudara-saudara, orang yang membaca Alkitab akan dituntun kepada Kristus sebagai satu-satunya kebenaran. Tetapi ingat saudara, Alkitab tidak menyelamatkan. Tetapi Alkitab menuntun kita bertemu dengan satu-satunya pribadi yang menyelamatkan kita, yaitu Yesus Kristus. Saudara, saya pernah bertemu dengan keluarga Kristen. Anak mereka sakit. Lalu kemudian saudara-saudara, waktu saya mengunjungi keluarga itu, papanya saudara ambil Alkitab saudara. Wah, saya bilang keluarga ini sangat Alkitabiah sekali. Lalu dia ambil Alkitab, dia buka saudara. Saya bilang, wow, saya gak harus susah-susah lagi buka Alkitab dan baca Alkitab. Lalu kemudian Alkitab itu ditaruh di kepala anaknya saudara-saudara. Saya bilang, ngapain Pak? Biar ngusir setan Pak. Waduh saudara-saudara. Saya bilang, dari mana? Kok bisa? Ya saya mulai berpikir mungkin setannya disuruh, lu mending baca Alkitab ya. Jadi dibanding dia baca Alkitab, setan disuruh baca Alkitab. Tidak apa-apa saudara kalau ayatnya yang dibuka mungkin pas pengusiran setan ya. Tuhan mengusir setan. Coba saudara, kalau ayat yang dibuka Kejadian 3, waktu manusia jatuh dalam dosa. Setan akan baca, oh iya ya. Berarti dibuka kesempatan untuk menggoda manusia-manusia ini. Saudara, saya pikir praktek-praktek itu sangat keliru sekali ya. Menjadikan Alkitab seperti jimat. Ngapain, buat apa? Punya Alkitab tidak menjadikan kita lebih beriman saudara-saudara. Punya Alkitab tidak membuat kita menjadi Kristen sejati. Baca, hidupi. Jadi yang mempunyai Alkitab tidak membuat kita menjadi lebih baik. Banyak orang punya Alkitab. Siapa di sini yang
yang waktu katekisasi dikasih Alkitab, saudara? Rata-rata ya. Waktu nikah lagi dikasih kan? Ingat gak yang Bapak Ibu nikah? Dibilang nanti, jadikanlah ini menjadi dasar untuk kamu berkeluarga. Nah, pertanyaannya udah jadi dasar belum? Alkitabnya masih disimpan atau diapain tuh saudara-saudara ya? Nah, seringkali saudara mempunyai orang memberhalakan Alkitab ini ya, menjadikannya sebagai jimat-jimat tertentu, padahal itu sangat keliru karena Alkitab itu menuntun kita kepada pribadi yaitu Yesus Kristus. Maka mempunyai Alkitab tidak cukup, tapi baca dan hidupi, saudara. Baca dan hidupi, ya. Saudara, yang kedua adalah Alkitab memberitahukan kepada kita tentang apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kalau tadi di bagian awal saya mengatakan bahwa Alkitab memberitahukan kepada kita siapa Tuhan kita dan apa yang Dia lakukan kepada kita. Tuhan kita mengasihi kita, karena kasihnya Dia mau mati bagi kita. Itulah Yesus Kristus mengorbankan nyawanya. Dan Alkitab menceritakan kepada kita apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saudara, ingat ya, apa yang Tuhan kehendaki bukan apa yang saya kehendaki. Ada orang yang baca Alkitab nih saudara ya, supaya memuaskan keingintahuannya. Jadi hanya sampai di situ saja. Yaitu pusatnya berarti dirinya sendiri ya. Tapi cuman baca, nggak mengubah hidupnya, nggak mengubah perilakunya. Banyak juga orang yang suka comot-comot Alkitab saudara ya. Comot-comot ayat Alkitab. Konteksnya untuk membenarkan perbuatannya sendiri, keinginan kehendaknya. Misalnya begini ya. Kan ada satu di dalam Alkitab tuh bilang, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Amin saudara ya. Dan orang sering mengatakan, oh Tuhan, Engkau sendiri berfirman, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Oke Tuhan, aku butuh uang nih Tuhan. Butuh mobil baru, butuh rumah baru dan sebagainya. Saya kasih deh proposal sama Tuhan. Ya, pasti dikabulkan. Nah, saudara, itu model membaca Alkitab dengan kehendak saya, keinginan saya. Kenapa? Kalau kita lihat konteksnya kan, itu di Yohanes 15 saudara, dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Konteksnya adalah kita tinggal dulu di dalam firman, kita hidup dulu di dalam firman. Karena orang yang hidup dalam firman seharusnya meminta apa yang firman kehendaki. Jadi saudara-saudara, Alkitab bicara tentang kehendak dan rencana Tuhan. Kita itu menyelaraskan diri. Ini saya sudah selaras dengan kehendak Tuhan atau enggak? Jadi baca Alkitab itu untuk terus mengoreksi diri kita, ini sudah sesuai belum ya dengan kehendak Tuhan. Sudah di dalam Alkitab kita akan menemukan kisah banyak sekali tokoh-tokoh di Alkitab. Ya, kita membaca orang-orang yang di dalam Alkitab, orang-orang yang mengalami kesusahan, kesulitan hidup, penderitaan. Ada Daniel dibuang ke gua singa. Ada Ayub mengalami penderitaan. Ada Paulus mengalami kesusahan. Tapi meskipun sulit, mereka tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman. Gunanya apa? Menggenapi rencana Allah. Di dalam Alkitab kita banyak juga menemukan tokoh-tokoh Alkitab yang gagal total dalam kehidupannya. Ada Daud berzina. Ada Petrus menyangkal. Yunus lari. Paulus dulu pembunuh. Tapi Tuhan pakai orang-orang ini saudara, untuk menggenapkan rencana Allah. Di dalam Alkitab kita tahu ada Siminder, Musa. Tapi Tuhan pakai dia untuk menggenapkan rencana Allah. Jadi sebenarnya Alkitab bicara tentang Allah, bicara tentang kehendak Allah, pusatnya Allah. Maka waktu kita baca kisah-kisah di Alkitab, sama sekali fokusnya, titiknya tidak berhenti pada orang-orang itu saudara. Tapi semua bisa dipakai untuk kemuliaan Allah, untuk menggenapi rencana Allah. Sehingga waktu kita membaca, ingat kita membaca dengan terus menyelaraskan diri, apa ya yang Tuhan mau dalam hidup saya. Saya rindu Tuhan terus menolong saya supaya saya hidup sesuai dengan kehendak dan rencananya. Saudara, kita baca sama-sama sekali lagi ayat ini ya. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, perhatikan, ini hal yang sangat penting, bahwa firman Tuhan itu bermanfaat, ya, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Dan tiap-tiap manusia diperlengkapi untuk pekerjaan Allah, untuk rencana Allah. Sudah perhatikan bahwa Alkitab, sekali lagi waktu kita baca Alkitab, kenapa ya kadang-kadang saya bisa ditegur, saya bisa menangis kadang-kadang waktu dengar khotbah, saya baca sendiri ayat Alkitab. Karena Tuhan itu ingin terus menyelaraskan hidup kita. Ingat, engkau tetap tinggal dalam kebenaran, stay di dalam kebenaran itu. Jangan tinggalkan kebenaran, jangan lampaui kitab suci. Tetap tinggal dalam kebenaran. Saudara-saudara, ini sangat indah sekali. Maka dengan membaca Alkitab, seharusnya semakin saya selaras dengan kehendak Tuhan. Ya, semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Tapi ingat, membaca Alkitab bukan sekedar menambah informasi, tapi harusnya menghasilkan transformasi dari kanak-kanak menjadi semakin dewasa rohani. Harusnya ini, saudara. Banyak orang baca Alkitab juga, saya juga jadi aneh. Kenapa orang baca Alkitab, rajin bergereja, rajin ibadah, tapi kok hidupnya gitu-gitu aja ya? Gak ada perubahan. Padahal kita tadi nyanyi firman Khalik semesta. Firman itu hidup, firman itu indah. Nah, kalau hidup harusnya dia menghidupkan jiwa yang sudah lama mati ini. Harusnya saudara, orang makin baca Alkitab, ya, makin senang dengan studi Alkitab, saudara, dia makin rendah hati. Dia makin lemah lembut. Kalau Anda seorang anak, Anda akan semakin mengasihi orang tuamu. Kalau Anda seorang suami, akan mengasihi istrimu, bukan istri orang lain, ya. Anda akan mengasihi suamimu. Anda akan menjadi bijaksana. Anda akan menjadi semakin menjaga kekudusan hidup, semakin mampu mengendalikan diri. Seharusnya seperti itu. Karena saudara, membaca Alkitab membawa kita semakin dewasa kerohaniannya. Maka orang-orang, saudara, kalau kita habis ibadah, kita pulang ke gereja, kita di rumah marah-marah, ya, kita gak sabaran. Jadi firman itu sebenarnya hanya kita dengar saja tapi tidak kita hidupi. Ya, kita kan suka gitu ya, sudah milih-milih ayat yang cocok buat saya. Terus kalau nggak cocok kita cocokkan buat orang lain. Ini buat orang lain nih ya. Ini bukan saya. Ini cocok sekali buat orang itu. Nah, saudara, tentu kita harus dengan rendah hati, Tuhan tolong saya. Apa yang Tuhan katakan kepada saya. Ingat, baca Alkitab bukan cuma isi otak kita, saudara, tapi ubah hidup kita. Dan itu yang Tuhan kehendaki. Nah, bagaimana cara agar kita terbiasa dalam membaca Alkitab? Ya, agar terbiasa membaca Alkitab, saudara. Pertama, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Membiasakannya secara pribadi dengan cara konsisten melakukannya serta menghidupinya tanpa dipengaruhi oleh mood. Nah, siapa di sini yang baca Alkitab mut-mutan, saudara? Sekarang coba bayangkan, saudara, kalau Tuhan juga mengasihi kita dengan mut-mutan. Aduh, anak saya ini ya, kok nakalnya minta ampun. Udahlah, hari ini saya gak usah kasih dia. Saya biarkan dia kelaparan. Saya biarkan dia mengalami musibah dan sebagainya. Betapa kita hidup juga akan mengalami kesengsaraan. Tentu baca Alkitab bukan dari mood kita, saudara ya. Nanti kalau saya mau, saya baru baca Alkitab. Kalau saya lagi pengen, saya baca Alkitab. Saudara, itu model yang sangat keliru. Karena ya balik lagi, kita dipengaruhi oleh diri kita sendiri. Kita semau-maunya dan sesuka-sukanya kita, ya. Tetapi yang Paulus katakan kepada Timotius, dia mengatakan seperti ini. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Ya. Saudara, dalam bahasa aslinya dikatakan tetapi engkau
Kamu stay, tinggal dalam kebenaran terus menerus. Konsisten untuk tinggal dalam kebenaran. Jangan karena ada penderitaan, ada masalah, ada situasi sulit lalu kamu tinggalkan kebenaran itu. Ya, saudara, Paulus ingin mengingatkan bahwa di tengah berbagai kondisi, situasi apapun, tinggal dalam kebenaran. Maka relevan sekali dalam hidup kita. Situasi apapun yang kita alami, entah sedih, susah, kita menangis, kita gembira, kita lagi sukses-suksesnya dalam karir kita, apapun itu, duduk, diam, buka dan baca Alkitabmu. Biarkan semua itu terbuka di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam semua peristiwa itu. Duduk, diam, buka dan baca Alkitab. Dan ini konsisten, saudara. Latih diri, memang bayar harga. Tetapi kalau kita dikatakan kita ini anak Tuhan, anak yang mengasihi Tuhan, kita harusnya selalu setiap saat kita terus membaca dan kita mau tahu apa yang Tuhan kehendaki. Seringkali dalam pembacaan kita mungkin banyak hal yang tidak kita mengerti. Ya tidak apa-apa, mungkin nanti Tuhan akan menjelaskannya kepada kita, tetapi bayar harga memang untuk semakin tahu apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, yang kedua, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Membiasakannya di dalam keluarga dengan cara orang tua, ayah atau ibu mengajarkan firman kepada anak-anaknya dan menjadi teladan nyata bagi keluarganya. Saudara-saudara, saya tidak tahu apakah saudara masih mempraktikkan ada mesbah keluarga dalam keluarga saudara atau tidak. Tapi kalau sudah lama sekali, tidak pernah ada waktu antara ayah, ibu, anak-anak berkumpul bersama, berdoa bersama, membaca firman Tuhan bersama. Coba mulai pikirkan, saudara. Itu sesuatu yang sangat amat penting. Itu harus dibiasakan dalam keluarga. Seenggaknya kalau kita nggak bisa tiap hari karena kesibukan, sekali seminggu. Kalau nggak bisa sekali seminggu, ya sekali sebulan. Jangan cuma sekali seumur hidup, saudara-saudara. Latih, dan itu mesti dilatih, dibiasakan, ya. Saudara-saudara, kita ini, kenapa konteks keluarga ini benar sekali kalau kita nanti baca teksnya. Tetapi yang Tuhan inginkan, saudara, bahwa di dalam keluarga kita harusnya kita mewariskan iman, nilai-nilai kitab suci itu kepada keluarga kita. Maka orang-orang tua wariskan iman, bukan hanya harta dunia. Kita mikirkan gimana masa depan anak kita nanti, pendidikannya, supaya dia gak susah hidupnya. Tapi jangan lupa dengan yang paling penting ini, saudara. Wariskan iman, nilai-nilai Alkitab tentang Tuhan, tentang Kristus, saudara-saudara. Saya tidak berkata bahwa harta, uang dan sebagainya tidak penting. Itu penting. Tetapi kalau kita melihat sekarang, begitu banyak anak-anak dari keluarga Kristen diwariskan harta yang begitu banyak, uang yang begitu banyak, hancur masa depannya, saling bertengkar satu dengan yang lain, bahkan juga bisa memenjarakan orang tuanya sendiri. Aduh, jadi apa? Mau seperti itu, saudara-saudara. Begitu berbahaya sekali kalau kita menjadikan harta dunia ini menjadi warisan utama kepada anak cucu kita kelak. Maka warisan kekal jangan sampai tidak kita wariskan. Tapi jangan cuma diwariskannya, diomongin gitu, tapi dilakukan, ya, dihidupkan dalam keluarga kita. Lalu mungkin ada yang berkata, kalau keluarga saya bukan Kristen gimana ya loh? Nanti kelak kamu juga akan jadi berkeluarga, kelak kamu menjadi orang tua. Maka prinsipnya sama, wariskan nilai kekekalan kepada keluarga kita. Saudara-saudara, Charles Spurgeon pernah berkata seperti ini, ya. Didiklah seorang anak di jalan yang harus dilaluinya, tetapi pastikan Anda sendiri juga melalui jalan itu. Jangan sampai kita juga, ya, jadi orang tua tuh suruh anak, kamu baca Alkitab ya, ini semua program baca Alkitab ya, dari berbagai versi. Kalau boleh bahasa asli kamu ikuti. Tapi dia sendiri juga gak pernah melakukannya, saudara-saudara. Tentu itu bukan itu yang Tuhan inginkan, tapi mewariskannya, menghidupinya bersama.
Anak butuh lihat contohnya, teladannya seperti apa. Maka modelnya memang perlu bersama-sama ada waktu-waktu itu. Dan itu mesti didesain, saudara-saudara. Saya berharap bahwa kita serius dengan hal ini. Kalau kita mengakui sola scriptura, maka itu bukan cuma semboyan reformasi, tapi hidup kita. Kita tahu firman ini hidup. Dan kita mau terus tahu apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, kalau kita baca teksnya bilang begini ya. Di 2 Timotius 3:15 dikatakan begini. Ingatlah juga bahwa dari kecil. Kata dari kecil bisa diartikan malah dari bayi. Ya, engkau sudah mengenal kitab suci. Artinya seorang anak itu diajarkan tentang Alkitab sejak dini, sejak ia masih kecil. Nah, ini merujuk ke 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Nah, saudara, buat orang-orang tua yang mengatakan, aduh saya sudah jadi nenek-nenek, kakek-kakek, apalah arti hidup saya ini? Cielah ya. Saudara, baca ini saudara-saudara. Louis ya adalah nenek, tapi dia mewariskan iman kepada anak-anaknya, dan itu bertumbuh subur luar biasa. Maka saudara, kalau saudara masih diberi kesempatan untuk hidup hari ini, itu berarti saudara harus mewariskan iman, nilai-nilai kekekalan itu kepada anak cucu kita. Ya, di sini tidak disebutkan ayahnya, saudara, karena di beberapa literatur dikatakan ayahnya bukan seorang Yahudi. Tetapi keseriusan, konsistensi dari orang tua Timotius terus menolong dia, ya saudara, untuk semakin bertemu dengan Kristus. Dan itu luar biasa sekali. Saudara, kalau kita ini ya investasi banyak hal untuk pendidikan anak, untuk hal-hal baik tentang anak kita, apa kita juga menginvestasikan waktu kita untuk mengajarkan kebenaran kepada anak-anak kita? Apakah kita mau bayar harga untuk sungguh-sungguh berkorban, kasih waktu kita untuk mengajarkan dia hidup di dalam firman? Atau kita bilang, udahlah, itu mah urusan sekolah minggu aja lah, kan udah ada lause-lause di sana. Ya, udah di gereja saja, nanti dia belajar. Udah di sekolah Kristen. Saudara, tentu itu penting. Saya sangat setuju itu tetap penting, tetapi ingat bahwa keluarga menjadi wadah utama untuk menghidupkan nilai-nilai kitab suci itu. Ya, keluarga menjadi wadah utama. Oleh sebab itu saudara, ini secara khusus kepada kepala-kepala keluarga. John Calvin pernah berkata seperti ini. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah kepala-kepala keluarga harus bersusah payah belajar firman Tuhan jika mereka hendak melaksanakan kewajiban mereka. Saudara-saudara, kita sebagai kepala keluarga, saudara-saudara, bersungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Dan kita mau wariskan itu kepada anak cucu kita kelak. Saudara, ada begitu banyak opsi pilihan, bahkan di gereja kita ada yang namanya kelas pemuritan. Dan ada begitu banyak sekali cara kita untuk terus belajar firman Tuhan. Maka bersungguh-sungguhlah secara khusus kepada bapak-bapak. Ini tugas yang mulia dan besar sekali. Semasih ada kesempatan hari ini, wariskan iman kepada anak cucu kita. Saudara-saudara, ya secara khusus untuk kaum bapak, terus berdoa, berlutut di hadapan Tuhan. Gimana saya? Pakai saya orang yang berdosa ini, orang yang begitu banyak cacat celah ini. Pakai saya mengarahkan keluarga saya, pasangan saya, anak cucu saya kepada Kristus. Nah, itu tidak mudah saudara-saudara. Tetapi tanggung jawab itu diberikan kepada kita, kepala keluarga, kepada orang-orang tua. Saudara, sebagai kesimpulan kita baca sama-sama bagian ini. 1, 2, 3. Alkitab adalah firman Allah yang memberitahukan kepada kita tentang siapa Allah kita dan apa yang Dia lakukan untuk kita dan apa yang dikehendakinya bagi hidup kita. Teruslah bertekun untuk membaca dan menghidupinya. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa melakukan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, renungkan
3 pertanyaan ini, saudara. Secara pribadi, apakah saudara memiliki kerinduan dan kecintaan pada firman Tuhan? Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh memberi waktu untuk membaca dan merenungkan firman-Nya? Kalau saudara adalah orang tua, apakah yang saudara sudah lakukan untuk membayar harga, mendidik, dan mengajarkan kepada anak-anak saudara agar mereka semakin cinta kepada Tuhan dan mencintai firman-Nya? Dan tanya kepada dirimu, saudara, apakah engkau sungguh-sungguh mau berkomitmen untuk hidup mengasihi Allah dan mengasihi firman-Nya? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kami betapa firman-Mu yang kudus adalah firman yang hidup. Ribuan tahun telah tersusun kitab suci yang sempurna untuk kami baca, kami renungkan, kami hidupi, membawa kami semakin serupa dengan Kristus. Tolong kami Tuhan, sertai kami, umat-umat-Mu, supaya kami sungguh-sungguh hidup di dalam firman-Mu, mencintai firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.